Prabowo minta tindak tegas tambang ilegal buntut kasus polisi tembak polisi. Kasus polisi tembak polisi yang terjadi di Solok Selatan, Sumatera Barat ternyata sudah terdengar di telinga Presiden Prabowo Subianto. Bahkan Presiden Prabowo pun menginstruksikan kepada Kapolda Sumbar agar segera mengusut dan menindak tegas tambang ilegal di Sumatera Barat. Hal ini berkaca dari kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan yang diduga karena masalah tambang ilegal. Permintaan Prabowo agar kasus tambang ilegal ditindak tegas ini pun disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni saat kunjungannya ke Polda Sumbar. Semua illegal mining, tambang ilegal, yang ada di Sumatera Barat, siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti. Karena ini adalah perintah dari Bapak Presiden langsung, kata Ahmad Sahroni usai rapat dengan Kapolda, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Ahmad Sahroni berharap penindakan yang akan dilakukan Polda Sumbar dilakukan dengan lugas, tanpa memandang siapa yang akan ditindak. Dia juga berharap penindakan terhadap semua yang berhubungan dengan tambang ilegal ini dapat dilakukan secepatnya. Soal kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Ahmad Sahroni meminta agar Polda Sumbar mengusut tuntas kasus ini. Semua terkait apa yang terjadi di Solok Selatan diperiksa, agar terang benderang semuanya yang terjadi, ucapnya. Sementara, Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono, menyatakan pihaknya bersiap melaksanakan tugas tersebut. Tentunya kita belum akan membuka sekarang. Kalau namanya operasi dibuka berarti bocor, ujar Suharyono. Dilansir tribunpadang.com, Senin. Apakah besok atau lusa, atau hari ini itu nanti? Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Imbuhnya. Terkait operasi menumpas tambang ilegal, Suharyono menyatakan akan disampaikan seperti apa hasilnya nanti. Ia juga menekankan operasi tersebut akan dilaksanakan dengan cara yang santun, bukan menggebu-gebu. Jangan sampai menyelesaikan masalah, kemudian muncul permasalahan baru. Kami tetap akan menjaga kondisi agar tidak panas. Ingin menjaga situasi kondisi wilayah Sumatera Barat tetap kondusif, ujarnya. Meski melakukan penegakan hukum, sambung Suharyono, tetapi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, Harkamtipmas, harus terjaga. Ia menyebut pihaknya memiliki tugas pokok fungsi pelayanan, melayani masyarakat dengan optimal, profesional, membimbing, dan mengayomi. Tetapi kalau urusan hukum, itu satu trik polisi harus ada di atas tersangka. Kalau dalam bermitra, polisi satu level dengan masyarakat. Kalau saat melayani, polisi berada satu tim di bawah yang dilayani, tutur Suharyono. AKP Dadang terancam hukuman mati usai tembak AKP Rianto Ulil Ansar. Kondisi terkini AKP Dadang Iskandar tersangka kasus polisi tembak polisi di halaman Mapolres Solok Selatan, disebut sempat mogok makan. Hal ini terungkap saat Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono dan Ketua Harian Kompolnas RI, Irjen Pol Purn Arif Wicaksono Sudiutomo melihat langsung kondisi AKP Dadang Iskandar yang menembak AKP Rianto Ulil Ansar. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono mengatakan, tersangka AKP Dadang Iskandar sempat tidak mau makan. Untuk tersangka kondisinya, ya kalau kemarin saja, makan saja tidak mau. Baru tadi pagi saya paksakan, dan baru mau makan, ujar Irjen Pol Suharyono. Ia mengatakan bahwa telah bertemu dengan tersangka secara langsung menanyakan apakah sudah makan atau belum. Tersangka menjawab pertanyaan Kapolda Sumbar bahwa dirinya sudah makan. Berarti dia, tersangka, baru mulai mau makan hari ini. Kemarin saya tanya belum mau makan, ujarnya. Arif berencana akan mengecek tempat kejadian perkara, TKP, polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, Sumbar, hari ini. Pihaknya perlu melihat situasi dan kondisi tempat tersangka AKP Dadang Iskandar menembak korban AKP Rianto Ulil Ansar yang diketahui terjadi di halaman parkir Mapolres Solok Selatan. Kami juga berkepentingan untuk melihat langsung bagaimana kondisi di TKP. Malam hari kami ingin melihat seperti apa situasinya, kata Arif. Pihak Kompolnas juga akan mengecek rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti yang juga ditembaki tersangka. Katanya sempat menembaki rumah dinas Kapolres. Kami ingin melihat itu, ujarnya. Dilansir tribunpadang.com,
akibat membunuh AKP Rianto Ulil Ansar. Kini AKP Dadang Iskandar terancam hukuman mati. Di Reskrimum Polda Sumatera Barat, Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengatakan, penyidik menjerat AKP Dadang dengan pasal berlapis. Ia disangkakan dengan pasal pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, pembunuhan, dan subsidiar pasal 351 ayat 3, tentang penganiayaan berat. Pemeriksaan tetap masih berlanjut, pendalaman dan meminta keterangan ahli lainnya, kata Andri saat konferensi pers di Mapolda Sumbar, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024, siang. Andri menyebut, motif pelaku menghabisi korban karena rasa tak senang dengan penegakan hukum yang dilakukan rekannya. Ketika yang bersangkutan, AKP Dadang, mencoba meminta tolong kemudian tidak ada respons. Selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan. Jadi sementara keterangan tersangka kami dapatkan, tentu kami penyidik mendalami. Iya, backing, ini akan kami dalami kembali terkait perannya dalam tambang ini, imbuhnya. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiawan, buka suara terkait informasi yang beredar bahwa tersangka mengalami gangguan mental. Ia membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa tersangka sampai saat ini tidak mengalami gangguan mental. Menurutnya, tersangka AKP Dadang Iskandar sendiri masih dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Tadi pagi sudah kita lakukan lagi pemeriksaan tes terkait dengan penggunaan narkoba, yaitu uji sampel rambut dan darah, sambungnya. Ia menyebut, Polda Sumbar masih akan menindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan apakah tersangka menggunakan narkoba atau tidak. Kerabat ungkap sosok pacar AKP Ulil Rianto yang batal dinikahi usai tewas ditembak senior. Kasus tewasnya Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar meninggalkan duka mendalam. Pasalnya AKP Rianto Ulil Ansar sudah berencana untuk menikah dengan kekasihnya yang merupakan seorang polwan. Namun niatnya itu tidak terwujud setelah terjadinya peristiwa penembakan. Dia tewas ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Ia ditembak dari jarak dekat di pelipis dan pipi hingga menembus ke tengkuk sehingga bagian kepalanya mengalami luka parah. Diduga, motif polisi tembak polisi karena ada selisih paham soal penanganan kasus tambang ilegal. AKP Ulil belum menikah namun memiliki seorang kekasih. Bahkan kekasihnya ini berencana dinikahi dalam waktu dekat. Paman AKP Ulil, Daniel Ferry Mangin mengatakan, keponakannya itu akan mempersunting sang kekasih di tahun 2025. Rencana pernikahan AKP Ulil bersamaan saat kenaikan pangkatnya menjadi komisaris polisi atau kompol. Rencana dia mau menikah tahun depan, kan tahun depan juga akan naik pangkat kompolnya, ucapnya. Rencana pernikahan AKP Ulil ini telah diketahui oleh keluarga besar. Bahkan, calon istrinya juga telah diperkenalkan kepada keluarga. Tapi takdir berkata lain. Polisi lulusan Akpol 2012 itu meninggal begitu cepat karena ditembak mati sesama polisi. Lantas, siapakah sosok wanita yang akan dinikahi AKP Ulil? Terungkap kekasih AKP Ulil juga merupakan seorang anggota polisi. Ia adalah seorang polwan yang bertugas di Jakarta sebagai Intelkam atau Intel. Dia juga polwan Intel dari Jakarta, ucap Ferry. Namun rencana pernikahan itu gagal lantaran AKP Ulil tewas di tangan rekan seprofesinya sendiri.